Selamat datang kembali sahabat pendengar di Dramatika Kehidupan. Masih dengan judul Tumbal Dagang Kutukan dari Gunung Keramat. Di episode sebelumnya telah membawa kita pada sebuah malam yang menentukan di mana seorang lelaki bernama Sarman yang terjerat dalam jeratan kemiskinan dan bujuk rayu Mak Gendis akhirnya mengikrarkan sebuah perjanjian gelap. Dalam kegelapan pekat sebuah gua, di hadapan sosok Ratu Gunung Keramat yang anggun namun penuh misteri, Sarman mengabaikan segala keraguan. Ia mengesampingkan suara hatinya yang berbisik tentang bahaya. Ia hanya melihat satu hal, janji kekayaan yang terbentang di depan mata. Kita menjadi saksi bisu saat sang ratu memberikan syarat yang mengerikan. Sebuah syarat yang tidak Sarman pahami sepenuhnya. Suatu saat, aku akan mengambil sesuatu yang sangat kamu sayangi. Kalimat itu bagai sebuah teka-teki, sebuah janji yang disamarkan. Namun, Sarman dalam kebutaan akan ambisinya dengan mantap mengiyakan syarat tersebut. Ia tidak tahu bahwa di balik janji manis itu ada sebuah harga yang jauh lebih mahal dari sekedar kekayaan. Sebuah harga yang akan ia bayar dengan sesuatu yang tak ternilai, sesuatu yang tak bisa digantikan oleh harta benda apapun. Apakah Sarman benar-benar mendapatkan apa yang ia inginkan? Apakah perjanjian yang ia buat akan memberinya kebahagiaan sejati atau justru mengantarkannya pada penderitaan yang tak berkesudahan? Di episode ini, kita akan mengikuti langkah-langkah pertamanya pasca perjanjian gelap itu. Akankah ia menemukan jalan keluar dari jurang yang ia gali sendiri, atau justru semakin terjerat dalam tali jiwa yang telah ia gadaikan? Dengarkanlah, karena kisah ini akan semakin mencekam. Kita akan melihat bagaimana kehidupan Sarman berubah drastis setelah perjanjiannya dengan Ratu Gunung Keramat. Di dalam gua yang temaram, cahaya keemasan dari sosok sang Ratu Gunung Keramat menjadi satu-satunya penenang. Udara terasa dingin, namun atmosfer di ruangan itu begitu tegang. Setelah Sarman mengungkapkan keinginannya untuk menjadi kaya, sang ratu menyampaikan syarat yang begitu misterius. Tetapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Suatu saat, aku akan mengambil sesuatu yang sangat kamu sayangi. Sarman terdiam sejenak, mencerna ucapan sang ratu. Dalam hatinya, ia merasa bingung dan sedikit ragu. Namun hasratnya untuk lepas dari kemiskinan jauh lebih besar dari semua keraguannya. Dengan tekad yang membara, ia mengabaikan peringatan itu dan membuat keputusan fatal. Baik Ratu, saya bersedia dengan syarat itu. Ingat Sarman, ketika kamu sudah berucap setuju dan menyetujui, perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Kamu sudah terikat, paham? Sarman menelan ludah, seluruh tubuhnya merinding. Kata-kata sang ratu menusuk ke dalam jiwa, seolah mengingatnya dalam sebuah takdir yang tak bisa ia hindari. Ia mengangguk pelan, tanpa benar-benar memahami beratnya konsekuensi yang akan ia tanggung. Paham Ratu. Dengan persetujuan Sarman, sebuah babak baru dalam hidupnya pun dimulai. Sebuah babak yang dijanjikan dengan kemewahan, namun dibayar dengan harga yang tak pernah ia bayangkan. Perlahan, cahaya keemasan dari sang ratu meredup. Sosoknya menghilang, kembali ke dalam kegelapan gua. Sarman kini sendirian, merasakan hawa dingin yang kembali menusuk tulang. Ia bergegas bangkit, melangkah cepat keluar dari gua dengan perasaan campur aduk antara takut, ragu, dan harapan yang membuncah. Saat Sarman keluar dari mulut gua, ia melihat Mak Gendis berdiri menunggunya, obornya sudah padam. Langit di timur mulai memancarkan semburat jingga, menandakan fajar akan segera tiba. Mak Gendis menyambutnya dengan senyum licik yang tak pernah pudar dari wajahnya. Bagaimana Sarman? Berhasil? Berhasil Mak, saya sudah menyetujui perjanjian itu. Bagus, sekarang dengarkan baik-baik. Ada syarat-syarat yang harus kamu jalankan. Besok saat kamu berjualan, daganganmu akan laris manis. Ingat, jangan pernah serakah, berdaganglah dengan jujur, karena itu yang akan menjaga kekuatan restu dari sang ratu. Mak Gendis menepuk bahu Sarman, tatapan matanya menusuk. Dan ingat satu hal lagi,
Ratu sudah berjanji, kelak dia akan mengambil sesuatu yang paling kamu sayangi. Jangan lupa itu, Sarman. Peringatan Mak Gendis sejenak membuat Sarman terdiam. Namun ia kembali teringat akan janji-janji kekayaan yang menantinya. Hatinya kembali bersemangat, tak sabar ingin membuktikan dirinya. Dengan senyum lebar, ia menatap Mak Gendis. Saya akan mengingatnya, Mak. Tapi yang terpenting sekarang, saya akan jadi kaya. Saya akan membuktikan kepada semua orang. Pergilah, Nak. Pulanglah. Hari sudah pagi. Buktikanlah apa yang sudah kamu janjikan. Sarman mengangguk, lalu bergegas pergi meninggalkan Mak Gendis dan Gunung Keramat itu. Ia berjalan cepat menyusuri jalan setapak, tidak sabar untuk melihat bagaimana nasibnya akan berubah. Tanpa ia sadari, ia baru saja memulai sebuah perjalanan yang tak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menggadaikan sesuatu. Di sebuah rumah kecil di bawah kaki gunung, fajar mulai menyingsing. Wulan terbangun, matanya masih sembab akibat tangisan semalam. Ia hanya bisa terlelap beberapa jam saja. Kegelisahan semalam masih membekas kuat di hatinya. Saat kesadarannya pulih, ia menyadari suaminya, Sarman, belum juga pulang. Wulan menghela napas panjang, berusaha menenangkan hatinya yang kembali cemas. Ia beranjak dari tikar usangnya dan mulai beraktivitas. Wulan berjalan ke dapur kecilnya yang sederhana. Di atas tungku, ia meletakkan periuk berisi air dan nasi seadanya. Tangannya cekatan menyalakan api dari kayu bakar, sementara pikirannya terus melayang pada Sarman. Ia berharap dimanapun suaminya berada, ia dalam keadaan baik-baik saja. Saat Wulan sedang mengipasi api di tungku, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah depan. Ketukan itu tidak keras, namun cukup untuk membuat Wulan tersentak. Ia menghentikan aktivitasnya, lalu suara yang sangat ia kenal menyapa dari balik pintu. Wulan, ini aku. Bukakan pintu. Air mata Wulan kembali menetes. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan. Ia bergegas menuju pintu, membuka kunci dengan tangan bergetar. Begitu pintu terbuka, ia melihat sosok Sarman berdiri di hadapannya. Wajah Sarman terlihat berseri-seri, matanya memancarkan kebahagiaan dan harapan yang belum pernah Wulan lihat sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Wulan langsung memeluk suaminya dengan erat. Kang, ya Allah, kamu kemana saja? Aku khawatir sekali. Aku tidak bisa tidur semalaman. Sudah, jangan khawatir lagi. Aku baik-baik saja. Sarman melepaskan pelukannya perlahan. Ia menatap Wulan, menjelaskan semua yang terjadi semalam dari pertemuannya dengan Mak Gendis, perjalanannya ke Gunung Keramat, hingga pertemuannya dengan sosok Ratu Gunung Keramat. Ia menceritakan setiap detailnya, meyakinkan Wulan bahwa ia telah membuat sebuah perjanjian yang akan mengubah nasib mereka. Wulan hanya bisa mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Ia tidak mengerti sepenuhnya, namun melihat keyakinan yang terpancar di mata suaminya, ia hanya bisa pasrah dan mengangguk. Sekarang, aku akan lebih giat lagi berjualan. Aku yakin hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Kita akan membuktikan kepada semua orang, Wulan. Oh iya, apakah stok bahan-bahan soto masih ada? Masih ada, Kang. Sisa bahan kemarin cukup untuk jualan hari ini. Sarman dan Wulan segera bergegas ke dapur. Mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh semangat. Sarman memotong daging, sementara Wulan meracik bumbu-bumbu. Mereka bekerja sama, tawa dan obrolan ringan kembali menghiasi pagi mereka. Keduanya tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari segalanya. Matahari mulai menyibak kegelapan, memancarkan sinarnya yang hangat dari ufuk timur. Aroma soto yang harum memenuhi rumah kecil Sarman. Gerobak soto yang telah disiapkan kini terparkir di halaman rumah, siap untuk dibawa Sarman. Dengan hati yang dipenuhi optimisme, Sarman berpamitan kepada Wulan. Lan, aku berangkat dulu ya. Doakan semoga hari ini lancar ya. Pasti, Kang. Hati-hati di jalan ya. Sebelum pergi, Sarman melangkah pelan ke dalam kamar. Dilihatnya Jajang, putra sematawayangnya, masih tertidur pulas.
Sarman membungkuk, mencium kening Jajang dengan penuh kasih sayang. Sabar ya nak, nanti siang bapak pulang, bapak bawa jajan buat Jajang ya. Dengan hati yang riang dan tekad membaja, Sarman mendorong gerobaknya meninggalkan rumah, menyusuri jalan setapak menuju keramaian pasar. Matahari sudah mulai meninggi, memancarkan sinarnya yang terik di atas pasar desa. Suasana di sana sangat ramai. Ratusan orang, baik penjual maupun pembeli, memadati setiap sudut jalanan. Aroma rempah-rempah bercampur dengan bau ikan asin dan wangi gorengan yang baru matang. Di antara keramaian itu, Sarman memarkir gerobak soto ayamnya di tempat biasa, sebuah sudut kecil di dekat persimpangan jalan. Tepat di seberangnya, terlihat gerobak soto milik Dadang, seorang pedagang yang kemarin sempat mengejeknya. Wah, Sarman, tumben cepat datang. Sudah dapat pelanggan baru dari kampung sebelah ya? Sarman hanya tersenyum, mengabaikan ejekan Dadang. Ia sibuk menata mangkuk dan sendok, lalu menyalakan kompor kecilnya. Ia menarik napas dalam, ia memusatkan perhatiannya pada apa yang akan terjadi hari ini. 1 jam berlalu, gerobak soto Sarman masih sepi. Tidak ada satupun pembeli yang mampir. Gerobak di sekelilingnya ramai, namun di sudut tempat Sarman berada, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi. Rasa cemas mulai merayap di hatinya. Ia melirik ke arah gerobak Dadang yang terlihat sibuk melayani pembeli. Kenapa belum ada yang beli? Apakah Mbak Gendis dan Nyi Ratu bohong? Mana mungkin? Bisiknya dalam hati, berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa perjanjian itu nyata. Ngantuk ya? Nih, kopi dulu nih. Tenang, saya yang bayarin. Tawa Dadang pecah, diikuti oleh tawa pedagang lain yang ikut terbawa suasana. Sarman hanya bisa menundukkan kepala, menahan emosi yang bergejolak. Ia sadar tidak ada gunanya membalas. Ia berada di posisi yang lemah, dan melawan hanya akan membuatnya semakin dicemooh. Sarman memilih diam, mengabaikan tawa sinis di sekelilingnya. Tiba-tiba dari keramaian, seorang ibu-ibu berjalan menuju gerobak Sarman. Langkahnya mantap tanpa ragu, seolah-olah gerobak itu adalah satu-satunya tujuan di tengah pasar yang ramai. Hati Sarman berdebar kencang. Ia segera menegakkan tubuh, tersenyum ramah. Soto ayam ya, Kang? Iya bu, soto ayam, silakan. Boleh deh, saya pesan 10 porsi ya. Kebetulan mau ada acara arisan di rumah. Mata Sarman membelalak, tidak percaya. 10 porsi. Selama ini ia harus menunggu berjam-jam untuk menjual seporsi soto. Kini di awal hari, seorang pembeli langsung memesan 10 porsi. Senyumnya lebar merekah di wajahnya. Ia segera mempersilahkan ibu itu untuk duduk. Wah, boleh bu, boleh sekali. Silakan duduk dulu ya. Dengan tangan bersemangat, Sarman mulai meracik soto. Ia mencampur nasi, toge, potongan ayam, dan menyiramnya dengan kuah soto yang mengepul. Gerakannya cepat dan teratur, dipenuhi kebahagiaan yang memuncah. Dari seberang jalan, Dadang hanya bisa terdiam keheranan. Wajahnya yang semula penuh ejekan, kini berubah masam, dipenuhi rasa tidak percaya. Ia menatap nanar gerobak Sarman yang kini mulai didatangi pembeli lain. Rasa iri dan kesal membanjiri hatinya. Ia menggerutu pelan, tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Wah, kacau nih. Tumben ada yang beli soto dia. 10 porsi lagi. Hah. Dadang tak tahu apa yang terjadi pada Sarman. Ia hanya bisa menatap nanar gerobak di seberangnya yang kini mulai ramai. Ini baru awal. Sarman dengan restu dari Gunung Keramat baru saja memulai babak baru dalam hidupnya. Hari itu, ia akan menemukan bahwa perjanjian yang ia buat benar-benar nyata. Satu persatu pembeli mulai membanjiri gerobak Sarman, seolah-olah ada magnet tak terlihat yang menarik mereka. Orang-orang yang sebelumnya berjalan melewati gerobak Sarman kini berbalik arah, penasaran dengan keramaian yang terjadi. Para pedagang di sekelilingnya pun tampak terheran-heran. Seperti sebuah keajaiban, dalam waktu singkat, gerobak soto Sarman dipenuhi pembeli. Suara pesanan terus berdatangan, dan Sarman melayaninya dengan cekatan. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Tidak terasa, semua soto yang ia bawa habis terjual. Hari itu, Sarman tidak membawa banyak bahan, dan kini ia hanya bisa menatap gerobaknya yang kosong dengan perasaan tak percaya. Tangannya memegang uang hasil jualan. Ia menghitungnya berkali-kali, seolah takut salah.
Jumlah uang yang ia pegang jauh lebih banyak dari yang pernah ia dapatkan dalam sebulan penuh. Wah, habis juga daganganku. Aku tidak menyangka ini semua nyata. Dari seberang jalan, Dadang hanya bisa melihat pemandangan itu dengan mata sinis, penuh iri dan dengki. Ia tidak percaya bagaimana mungkin soto Sarman yang sering sepi kini ludes dalam sekejap. Keraguan dan rasa penasaran melingkupi benaknya. Namun di sisi lain, ia juga merasakan gejolak kebencian yang mendalam terhadap Sarman. Di tengah keramaian pasar yang berangsur mereda, sebuah pikiran buruk tiba-tiba muncul di benak Dadang. Dagangan Sarman yang ludes tak masuk akal. Ia mulai mengait-ngaitkan semua keanehan ini dengan hal-hal gaib. Dengan wajah yang memerah menahan amarah dan kecurigaan, Dadang berjalan cepat menghampiri gerobak Sarman yang kosong. Sarman, kamu pesugihan ya? Sarman tersentak kaget, bagaikan disambar petir di siang bolong. Hatinya mencelos, dan wajahnya langsung memucat. Ia tidak menyangka rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat akan terbongkar secepat ini. Bagaimana Dadang bisa langsung tahu? Sebuah kecemasan yang luar biasa menyergap Sarman. Apakah perjanjian yang ia buat di Gunung Keramat akan segera terungkap? Apakah ini awal dari malapetaka yang dijanjikan oleh Mak Gendis dan Sang Ratu? Apa yang akan dilakukan Sarman untuk menyembunyikan kebenaran ini? Ikuti kelanjutan kisah ini dalam episode selanjutnya dari Tumbal Dagang Kutukan dari Gunung Keramat di program Dramatika Kehidupan. Dalam sunyi ku dengar rindu, dalam gelap ku cari arah. Langkah tertatih, hati pun rapuh, namun mimpi tak pernah menyerah. Hidup bagai alunan senja, kadang redup, kadang berwarna. Air mata jadi saksi jiwa, Tuhan ajarkan makna setia. Dari luka menjadi cahaya, dari nestapa tumbuh harapan. Kisah ini kami nyanyikan. Setiap luka ukirkan cerita, setiap tawa sembuhkan nestapa. Di balik badai selalu ada pelangi. Dramatika kehidupan, pelajaran abadi. Setiap luka ukirkan cerita, setiap tawa sembuhkan nestapa. Di balik badai selalu ada pelangi. Dramatika kehidupan, pelajaran abadi. Dramatika kehidupan, kisah sejati.